jangan susah mencari Allah, rahasia Allah ada di dalam tubuh. Itu ya sir. Di mana tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh ini yang zahir, hati itu yang bersembari, nyawa itu yang nyawa. Nah, itu kemudian nyawanya sir. Nah, sir itu rahasia. Rahasia itu di mana? Rahasia itu di dalam pusat. Di dalam pusat ada nyawa, di dalam nyawa ada tubuh kosong. Kosong kosongnya, tidak pernah naik turun. Jadi orang-orang beriman, orang-orang ma'rifatullah, orang-orang ahli mukasyafah itu hidup bukan dengan nafas. Kalau kita hidup dengan nafas, kita nanti ditanam oleh penjajah, kita mati. Kalau kita hidup dengan nafas, nafas ini roh hidupi, zat asal, zat sifat. Jadi orang-orang beriman itu bukan hidup dengan nafas. Banyak kejadian. Kita juga pernah diceritakan oleh kakek kita, bapaknya kakek itu, beliau diikat tangannya, kemudian diracun, kemudian ditutup mulutnya, diikat tangannya ke belakang, dibuang ke laut. 2 hari naik lagi. Ternyata beliau bernapas di dalam air, karena beliau itu tidak meyakini dia hidup dengan nafas. Peristiwa kedua juga ketika berperang. Nah, teman-temannya meninggal. Beliau tidak meninggal. Apa? Ketika ditanya kenapa tidak meninggal, oh saya sebelum berangkat perang sudah mati. Nah, maka itu yang kita teladani, bagaimana tubuh kita di dalam jalur Muhammad juga, kemudian ulama-ulama kita juga di jalur toriko yang lainnya. Masya Allah, sama-sama semua luar biasa keistimewaan yang diberikan Allah SWT. Artinya secara syariat wali, secara hakikat itu wali itu siapa? Allahu wali. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut. Jadi Allah wali. Allah itu hakikatnya. Kenapa bisa al-insanu sirri wa ana sirru? Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Yang mana insan? Insan itu yang Muhammad. Muhammad itu nyawa pada kita. Nur Muhammad. Cuma Muhammad ini di dalam ilmu kaidah tasawuf itu ada beberapa guru yang membagi. Ada yang membagi 2, ada yang membagi 4. Kalau kita ambil dua-duanya, yang membagi 2 mengatakan Muhammad Zohir, yaitu Nur Muhammad yang muhaddas alam semesta. Itu Nur Muhammad batang tubuh, itu Nur Muhammad. Ini yang muhaddas. Yang kodimnya yang Ahmad. Nah, itu nyawa pada kita. Ruhani itu Ahmad itu. Nah, kalau yang membagi 4, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Nah, ini yang lengkap. Artinya Muhammad awal itu, itu yang bernama Allah. Muhammad awal itu maha. Muhammad akhir itu nyawa pada kita. Muhammad batin itu hati pada kita. Muhammad zahir batang tubuh pada kita. Jadi zat sifat asma Allah. Min ha min dal Muhammad, alif sin lam mim Islam. Jadi Islam itu yang Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Cuma memang kadang banyak yang salah paham. Mengatakan Allah itu Muhammad. Siapa yang mengatakan Allah Muhammad? Karena mereka mengatakan biasanya kita itu dikira Nabi Muhammad, yang kita mengatakan bahwa itu Allah. Bukan, Nur Muhammad. Tapi tiada lain juga Nabi Muhammad juga, ya ada Nur Muhammadnya. Jadi seperti itu. Jadi Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin itu ada pada tubuh kita. Jadi kalau dalam tauhid itu tidak lagi kita memandang tubuh, hati, nyawa, rahasia itu terganti. Tergantinya menjadi zat, sifat, asma Allah. Jangan memandang tubuh, hati, nyawa, rahasia lagi. Itu jalur tauhid. Tapi kalau kita jalur nur, langsung ke Nur Muhammad, musyahadah Nur Muhammad. Jadi untuk awal-awal tadi, Allah Nur Muhammad itu adalah awal dari segala tujuan kita. Tapi itu juga adalah akhir nanti. Jadi pelajaran pertama itu awal, kemudian dan nanti setelah pelajaran ke-7, kemudian insya Allah kita bertemu lagi setelah pelajaran ke-7, teknik perguruan, kemudian tajalli, syahadat tunggal, baru pemakaian, baru nanti kembali lagi ke pelajaran pertama, cuma agak berbeda sedikit, lengkap. Jadi ini Nur Muhammad ini, kalau jalur Nur itu awalnya Nur Muhammad, akhirnya Nur Muhammad. Kenapa?
Baginda Nabi SAW itu ketika Mi'raj turun lagi kan, tidak di atas terus. Jadi jangan sampai zikirnya kita zat. Nah, itu kata Abang Bersyukur sama guru-guru kita. Jadi meskipun zikirnya Allah, la ilaha illallah, tapi dalam kesadaran itu juga sama dengan la mawjudun bihaqqi illallah. Tapi untuk orang awam memang harus dipandang dulu kalau la ilaha illallah itu masih disyariat, betul. Tapi kalau yang zikirnya Allah seperti bagaimana Naksabandia Khalidiyah, seperti bagaimana Naksabandia itu zikir Allah. Bahkan Naksabandia itu zikirnya 5.000, ada 25.000. Kalau suruh itu 70.000 kali 2. Jadi siang 70.000, malam 70.000. Itu ketika suruh 10 hari. Nah seperti itu kalau di Naksabandia Khalidiyah ada 17 mata pelajaran. Kalau kita 7 pelajaran. Jadi kebenaran juga Al-Faqir juga koleganya Naksabandia Khalidiyah diangkat sebagai wakil mursyid oleh Buya Ustaz Al-Buranti. Tapi saya lebih cenderung condong untuk membeberkan di YouTube itu yang Jalil Muhammad, karena langsung dari kakek ijazah kemursidannya. Jadi bisa lagi melantik daripada beberapa wakil-wakil mursyid. Tapi kalau yang Naksabandia Khalidiyah, ketika saya sudah mentalkinkan ke orang, itu yang saya talkin, yang kita talkin nggak boleh itu mentalkin orang. Itu kalau di Naksabandia Khalidiyah, karena tertibnya tarekat begitu. Tapi kalau di Jalil Muhammad ini, ketika perjalanan sudah selesai, boleh untuk mentalkin anaknya, boleh untuk mentalkin istrinya. Itu di Jalil Muhammad. Karena kenapa? Kita dapat ijazah kemursidan. Jadi bisa mengangkat wakil mursyid. Jadi kemungkinan besar nanti ada wakil mursyid di sini. Nah, kemungkinan besar pasti. Maka hadirin sekalian, bukan masalah pangkat dan tidaknya. Ini kita mau teruskan ini sampai beberapa generasi. Betul-betul. Makanya dikatakan para ulama kita, para nabi-nabi, para rasul itu mengatakan, kemudian ulama-ulama itu jelas mengatakan orang yang belajar dari ma'rifatullah 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah selamat. Apakah dengan begitu saja terus kita selamat? 7 turunan kita belum tentu juga, tapi nafsu-nafsu. Cuma begininya, ketika orang yang sudah paham dulu di ma'rifatullah, kemudian dia memakaikan, misalnya kita punya istri, kita punya anak, kita mau ajarkan ini, kita risau anak kita tidak mau, istri kita juga menolak misalnya. Tapi kita bisa sebenarnya ada caranya, ada prakteknya untuk memakaikan pakaian syahadat tunggal kepada istri, kepada anak, sama dengan mentalkinkan orang meninggal. Jadi tidak sembarangan. Jadi betul-betul dihantarkan. Sama kalau di tarekat Muhammad, kalau mau potong ayam itu ruhaninya itu dihantar, tidak asal memotong. Itu kalau di tarekat. Nah, maka hari ini sebenarnya betul-betul sama dengan pelajaran ma'rifatnya. Tidak hanya kita belajar ma'rifat terus berpraktek terus selesai. Tidak. Tapi betul-betul ada bekal-bekal yang harus disediakan sebelum kematian. Contoh, tanda-tanda kematian apakah memang betul-betul ada pada diri? Semuanya ada pada diri. Jadi diri ini ibarat mikrokosmos atau alam sosial, alam kecil. Jadi alam semesta ini alam besar. Di alam semesta ini ada malaikat Jibril, ada. Yang sayapnya itu satu sayapnya melewati langit dan bumi, melebihi besarnya langit dan bumi. Ada, betul memang itu syariatnya. Hakikatnya ke diri Jibril, malaikat Jibril itu ada. Malaikat Mikail ada. Seluruh malaikat pada diri itu ada. Mana kenyataannya? Bulu-bulu. Bulu kita nih, setiap tumbuh bulu itu ada satu malaikat. Itu hakikatnya. Tapi ada jenderalnya malaikat kiraman katibina. Ketika salah satu ini hilang, persiapkan kain kafan. Jadi di sini ada, nanti ditunjukkan langsung dan nyata ya. Jadi hakikatnya pada diri, bukan khayalan, bukan kita hadirkan, bukan dihadirkan cahaya, bukan diinginkan, enggak, memang ada pada diri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu telah berfirman dalam Al-Qur'an itu bahwa telah ada pada tanda-tanda pada dirimu dan pada alam semesta itu ada tanda-tandanya. Makanya kenapa orang-orang tua kita dulu sebelum berperang kadang dia menunda peperangannya. Ketika dia berperang, kemudian tanda-tanda itu hilang, dia pasti mati dan kapan juga. Sama dengan seperti itu.
Jadi bukan ilmu apa, tapi ilmu pada diri, tidak ada bacanya, tidak ada apa, tinggal lihat saja. Kalau ada malaikat, ini hakikatnya. Kalau ada malaikat empat itu pada diri masih ada, belum pulang, itu berarti mau seandainya kita dibegal, seandainya kita dipalu, seandainya kita mau dibakar pun itu tidak akan mati. Sehelai bulu pun tidak bisa. Karena masih ada empat malaikat di badan tubuh. Tapi kalau itu sudah pergi, siap-siapkan kain kafan. Jadi itu juga perlu kita tahu. Terus siapa yang jemput kita kalau meninggal? Apakah guru kita atau tidak? Jangan sampai ikut sama guru. Jangan sampai ikut sama bersosok guru, bersosok orang tua kita. Jangan sampai. Yang kita ikuti hanya di dalam diri kita, keluar, kemudian ikut, kemudian masuk lagi. Nah, jangan sampai kita juga meyakini bahwa kita itu ketika ajaran nanti putus, ajalnya kemahaluan, terus ini jasad ditinggal lalu. Jangan sampai. Karena kalau begitu nanti hancur jasad. Karena berpisah. Ruhani itu kalau berputus itu kalau berpisah dengan jasmani pasti hancur. Jadi kelihatannya saja kita belajar marifat tapi ternyata hancur. Jadi jangan sampai meyakini nafas ini putus. Terus kemana, Mas? Nafas ini keluar, berwujud seperti gambaran kita, itu yang kita ikuti. Kemudian dia masuk lagi ke pusat, kemudian kita ini bernafas lewat kubur. Nah setelah dikubur, ditimbun, nah situ lenyap. Bagaimana cara proses lenyapnya? Ini kan batang tubuh, diibaratkan alif hitam. Di dalam batang tubuh ini ada ruhani alif putih. Nah, sekarang alif hitam ini membungkus alif putih. Nanti alif putih yang diubun-ubun tadi, yang tadi sudah keluar kemudian masuk ke ubun-ubun, bernafas di ubun, itu nanti memakan begini. Apa namanya? Bukan memakan, apa namanya? Meliputi alif hitam. Jadi tidak kelihatan batang tubuh. Moksa namanya. Nah, di situ ketika orang yang sudah paham itu ada tiga, dia bisa memilih kematian. Secara saya kita yang pilih, tapi secara hakikatnya Allah Ta'ala itu sudah seperti isnya wenangnya Allah kepada insan itu. Tiga pilihan, kita mau tidak punya makom, bisa. Kita mau setelah 8 jam kita itu harus dikuburkan, kalau tidak dikuburkan takutnya nanti ketika mati langsungnya bisa. Ada banyak di kampung orang dalam lampu dia sakit lumpuh tiba-tiba kok mau dikuburkan, mau dibawa ke rumah sakit tiba-tiba lenyap sama pakaian-pakaiannya. Nah, yang ketiga setelah dikubur untuk menjaga fitnah karena Allah itu maha pencemburu. Nah, di situ setelah dikubur baru dilenyapkan. Kita mengira mungkin selama ini jasadnya baginda Nabi SAW itu dikubur. Itu rahasia yang disembunyikan. Jasadnya yang mulia baginda Nabi Agung kita Muhammad SAW tidak mungkin menyentuh tanah. Beliau itu ketika sebelum menyentuh tanah sudah besar. Sama dengan Sayyidina Ali tidak ada kuburannya. Sama dengan kematian Sayyidina Husain di Karbala dipenggal, itu kelihatannya Sayyidina Husain yang dipenggal. Itu khoyalnya, tapi sebenarnya hakikatnya tidak. Mana? Itu Nabi Isa diganti dengan Yudas Iskariot. Yudas. Begitu peristiwanya. Sama dengan Nabi Adam sejak awal itu tidak punya kuburan. Kuburannya di mana? Jabal Qaf itu yang haruam. Di sini juga. Cuma kita tidak melihat karena saking beningnya. Kenapa? Karena tertutup alif putih, alif terang. Ini kan alif terang. Bening, tidak kelihatan. Jadi kalau ini sudah menutupi jasad, meliputi jasad tidak kelihatan itu jasad. Tapi ketika ada tugasnya nanti, dia kalau sudah meninggal, misalnya kita meninggal dia doa-doalah kita semua mudah-mudahan mati moksa, amin, mati roh. Nanti ada tugasnya, ada yang membersihkan Hajar Aswad, ada yang menguji para wali, para salih di dunia, ada lagi kembali secara zahir, ada. Makanya tidak heran ulama-ulama kita, ulama kita itu bertemu langsung. Nah, maka hadirin sekalian, itulah jalan-jalannya. Maka tadi sebenarnya banyak yang mau dikupas, masya Allah, satu persatu. Mulai dari kita langsung saja karena teori itu kalau dibunyikan panjang tidak habis-habis kan dibiarkan sampai pagi itu tidak habis-habis. Tapi kalau kita praktek, insya Allah itu yang kita bawa, Jadi kita mulai daripada S3, bagusnya kalau kelihatan S3
istinja. Kita ulang-ulang lagi istinja, kemudian tata cara sholat tadi diulang lagi, kemudian tanda kematian itu perlu juga dan sebagainya. Oh saya dibawa aja yang ini. Oh iya dibawa.